Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan, channel spesial horor. Kali ini sebuah cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 berjudul Pesugihan Jaran Ireng. Akan Mimin bawakan khusus buat kalian semua yang selalu hadir mendukung channel ini. Semoga tambah rajin dan rutin hadir di sini. Buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, langsung saja selamat menyimak dan salam horor. Lisma, Reni, dan Aryani adalah 3 sahabat baruku ketika memasuki bangku SMP kelas 1. Pertemuan kami berempat saat itu bermula dari masa orientasi sekolah. Dan entah mengapa, kami berempat langsung merasakan chemistry persahabatan seperti sudah lama saling mengenal satu sama lain. Benar saja, dari hari ke hari, hubungan persahabatan kami berempat semakin akrab terjalin. Kami pun tidak canggung untuk saling bercerita dan menghabiskan waktu baik di sekolah ataupun di rumah Lisma. Rumah Lisma menjadi tempat tongkrongan favorit kami karena Lisma ini adalah anak orang kaya di kampungku. Namun, kedua orang tuanya ramah dan baik hati, jadi kami pun tidak sungkan untuk bermain di rumahnya. Oh iya, sedikit gambaran tentang asal-usul Lisma. Sebenarnya ia adalah anak pindahan dari kota Brebes yang pindah ke kampungku di kota Majenang. Karena sang ayah menggeluti bisnis mengepul gula Jawa. Walaupun terlahir dari keluarga yang kaya raya, Lisma mengikuti sifat kedua orang tuanya yang rendah hati dan ramah. Suatu hari, saat kami sedang berbincang-bincang di rumah Lisma, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. "Assalamualaikum, Kang Mas." Suara bariton muncul di balik pintu rumah, dan Lisma langsung segera membukakan pintunya. "Waalaikumsalam, Pak Le." Terlihat Lisma langsung menyambut seorang pria yang kutafsir berumur sekitar 30 tahun lebih, beserta istri dan anaknya yang masih bayi. Lisma, kamu sudah remaja ya?" ucap sang paman yang langsung mengelus-elus dahi keponakannya. "Iyalah Mas, Lisma ini sudah cantik sekarang, sudah jadi anak gadis," timpal sang istri. "Ayo Pak Le, masuk ke dalam, Bapak sudah menunggu kalian," ucap Lisma mempersilahkan paman dan bibinya masuk. Dari dalam rumah tampak ayah dan ibu Lisma yang sudah berdiri menunggu kedatangan mereka di ruang keluarga dan langsung menjamu mereka ke ruang makan. "Bagas, Indri, kalian sudah jauh-jauh datang dari Tegal sekarang. Ayo, makan dulu," ucap ayah Lisma. Setelah itu, kami berempat pun kembali melanjutkan percakapan kami di kamar Lisma. Lisma sangat antusias menceritakan jika keluarga sang paman akan tinggal bersama dengan keluarganya di Majenang untuk membantu bisnis ayah Lisma mengepul sekaligus mendistribusikan gula Jawa. "Asik, sekarang Pak Le, Bule, sama Dedek Mayang tinggal sama aku. Rasanya seneng deh bisa dekat mereka lagi," ujarnya bersemangat. "Wah, kamu jadi punya teman baru nih Lis di rumah. Ada Dedek Mayang," jawab Reni. "Iya dong, aku jadi kayak punya adik bayi lagi kalau ada Dedek Mayang di sini," jawab Lisma kemudian. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kedatangan keluarga si paman, semua tampak baik-baik saja. Si paman pun terlihat seringkali mengantar jemput Lisma ke sekolah apabila ibu Lisma sedang berhalangan. Berselang waktu kurang lebih 7 bulan kemudian, wajah Lisma sering terlihat murung di sekolah.
Bahkan Lisma meminta kami untuk tidak sering-sering datang ke rumahnya lagi. Aku, Reni, dan Aryani yang penasaran kemudian menanyakan kepada Lisma apa yang membuat dirinya terlihat lesu dan tidak bersemangat. Aku sebenarnya tidak betah di rumah akhir-akhir ini. Pak Lek dan Bapak seringkali adu mulut di rumah. Setelah Pak Lek pulang mengepul gula Jawa, Bapak beranggapan jika adiknya itu berlaku tidak jujur dan seringkali meraup keuntungan yang merugikan para pedagang gula Jawa di pasar. Pak Lek yang tidak terima dengan tuduhan Bapak balik menantang Bapak untuk membuktikan segala tuduhannya itu. Waduh, kok jadi rumit ya adanya Pak Lekmu datang? Tanya Aryani. Lisma hanya menggeleng dan ia pun cukup terkejut. Lisma mengingat perangai sang paman sewaktu ia belum menikah dengan Indri istrinya. Sang paman ini punya sikap lemah lembut dan sangat menghargai kakak semata wayangnya. Pak Lek ini tidak pernah sampai membentak-bentak Bapak. Jangankan membentak, Pak Lek pun kayaknya tidak pernah sampai ada masalah besar dengan Bapak. Tapi aneh, sekarang Pak Lek justru berperilaku 180 derajat berbanding terbalik dengan dirinya yang dulu. Setiap kali berbicara, ia selalu saja ketus, apalagi menyangkut laporan hasil penjualan bisnis gula Jawa. Pak Lek yang ramah dan seringkali mengajak bercanda, kini hanya berbicara seperlunya saja dan dirinya semakin tertutup. Sempat aku tanyakan kepada istri Pak Lek, namun sang istri hanya menjawab, "Mungkin itu adalah perasaanku saja," terang Lisma. 3 hari kemudian, seperti tidak biasanya, Lisma kembali mengajak kami berkumpul di rumahnya. Kebetulan, memang saat itu sedang ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Saat kami sedang mengerjakan tugas kelompok, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari belakang rumah Lisma. Kami berempat pun segera berlari melihat apa yang terjadi. Dan di sana sudah ada ayah Lisma dengan wajahnya yang babak belur serta istrinya yang mencoba melerai. Di sisi lain terlihat paman Lisma yang tidak kalah parah kondisinya, sedang dipeluk oleh istrinya agar tidak berkelahi lagi. "Kakang sudah keterlaluan sama saya, Kang. Saya memang orang susah, tapi Kakang selalu mencurigai saya kalau saya ini tidak jujur. Kakang pun menghina istri saya jika dia adalah biang kerok semuanya. Sungguh saya sakit hati dengan perlakuan Kakang," bentak suara paman Lisma. "Kamu itu adik tidak tahu diri, Bagas. Sudah saya bawa kamu dan keluargamu untuk usaha, tapi kamu malah menikam saya dari belakang. Saya sudah punya semua bukti kebusukanmu. Kamu sekarang tidak bisa mengelak lagi. Tadi ada Ipul, pedagang pasar yang datang, mengeluh karena kamu mematok harga yang mahal, Bagas," sahut ayah Lisma tidak kalah kerasnya. "Sudah, hentikan. Sudah, Mas. Ayo kita pergi saja dari sini. Di sini bukan tempat kita," suara istri Bagas menutup perkelahian kakak beradik itu. "Lihat, Kang, tak balas perlakuanmu nanti," ucapnya berlalu pergi sambil meludah di depan hadapan sang kakak. Dari saat itu, paman Lisma langsung memberesi semua pakaiannya dan langsung bergegas pergi. "Aduh, maaf ya anak-anak, kalau kalian malah jadi terganggu belajarnya," ucap Ibu Lisma yang kemudian menghampiri kami. "Sekarang dilanjutkan lagi ya belajarnya," sambungnya yang tampak agak malu karena permasalahan keluarganya tidak sengaja kami ketahui. Suasana setelah perkelahian itu membuat Lisma sedikitnya menjadi agak salah tingkah dan tidak fokus. Kami bertiga saling pandang dan mengedipkan mata, mengisyaratkan agar lebih baik segera pulang dan melanjutkan pekerjaan kelompok besok saja di rumah Aryani. Di perjalanan pulang, kami bertiga sepakat untuk tidak pernah menyinggung permasalahan keluarga Lisma, dan seolah pura-pura tidak tahu apa yang terjadi antara sang paman dan ayah Lisma. Hari ke hari pun kami sudah terlupakan dengan kejadian tersebut.
Hingga ketika saat sepulang sekolah, ada sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru terparkir di depan gerbang sekolah. Semua mata tertuju kepada mobil mewah itu. Tidak terkecuali aku, Aryani, Lisma, dan Reni. "Lis, itu mobil sedan mewah keluaran terbaru. Apa itu mobil bapakmu ya?" tanya Reni penasaran. "Bukan, Ren. Bapak kayaknya sudah tidak beli mobil lagi deh. Soalnya bisnisnya lagi ngalami penurunan akhir-akhir ini karena ada saingan pengepul gula Jawa Baru," jawab Lisma. Kemudian kaca mobil itu perlahan terbuka dan di sana terlihat seorang yang sepertinya tidak asing bagi kami. Lisma, jangan bengong. Ayo ke sini," ucap lelaki itu sembari tersenyum, dan setelah diamati ternyata itu adalah paman Lisma. Lisma sangat terkejut melihat perubahan besar yang ada pada diri sang paman. Penampilannya sangat flamboyan dan rambutnya tersisir klimis bak artis ibu kota. Padahal kayaknya nggak sampai 1 bulan sewaktu pamannya Lisma angkat kaki dari rumah Lisma. "Kok sekarang sudah punya mobil lagi ya?" tanya Aryani sambil berbisik-bisik. "Kalau nggak ikut pesugihan, barangkali ya jadi sopir orang kaya," jawab Reni polos. "Hus, kalian kok malah pada ngomongin orang sih? Ngaco lagi omongannya," sahutku agak kesal menanggapi celotehan Reni dan Aryani. "Sudah yuk, kita juga pulang. Kayaknya Lisma pulang diantar sama pamannya tuh," sambung pembicaraanku lagi, sambil mengamati Lisma yang masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangannya kepada kami. Di perjalanan, Reni kembali menegaskan kecurigaannya kepada paman Lisma yang secara tiba-tiba muncul dengan kemewahan. Namun, aku seolah tidak mau peduli dengan hal yang bukan menjadi persoalanku, hanya memilih untuk bungkam. "Sudahlah, kita tidak boleh curiga dan lebih baik berbaik sangka. Lagian besok kan pasti Lisma bakalan cerita kok tentang pamannya itu," pungkas Aryani. Keesokan harinya di sekolah. Benar saja, Lisma membawa banyak makanan khas dari kota dan bercerita jika itu adalah hadiah oleh-oleh dari sang paman. Kata Pak Le, dia itu setelah keluar dari rumahku, ternyata ikut bersama dengan temannya yang menekuni dunia bisnis kuliner. Ya, memang singkat sih perjalanan kesuksesannya. Hingga kini Pak Le sudah punya gerai cemilan dan oleh-oleh khas Jawa Barat loh teman-teman. Bahkan sekarang Pak Le mau buat cabang baru di kota ini. Nah, maka dari itu dia jadi mampir untuk jemput aku di sekolah dan bertemu bapak untuk meminta maaf, cerita Lisma berantusias. "Oh, sekarang paman kamu sudah baikan lagi toh Lisma? Ya syukurlah, sebaiknya kan saudara itu saling memaafkan dan saling bahu-membahu," jawabku datar. "Alhamdulillah sudah akuran lagi kok Fit. Kemarin pun aku mendengar ada kabar duka dari paman. Didik Mayang kini sudah berpulang. Aku sedih sekali, padahal kan aku juga kangen main sama Didik Mayang." Mungkin bener kan kalau Pak Lekmu itu," sambar Reni. Namun beruntung dengan spontan Aryani langsung membekap mulut sahabatnya itu. "Bener, kalau Pak Li itu sukses usaha di ibu kota maksudnya Reni." Aku pun yang paham akan gelagat tubuh Aryani langsung mengedipkan mata kepada Reni agar ia tidak sembarangan berbicara di depan Lisma. Lisma yang masih senang dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh sang paman seolah tidak menaruh curiga apapun kepada sang paman. Dan ia seakan tidak peduli dengan celotehan Reni yang hampir keceplosan. Selama 4 hari berturut-turut, Lisma selalu dijemput oleh sang paman ke sekolah dengan mobil sedan mewahnya. Sangat kontras memang keadaannya saat beberapa bulan lalu sang paman mengantar jemput keponakannya itu dengan menggunakan motor bebek tua milik ayah Lisma. Fit, kamu kok ngelamun sih?" Suara Aryani dan Reni memecah lamunanku. Iya,
Aku ngerasa aneh aja nih, kok Lisma 2 hari ini tidak masuk sekolah ya? Di SMS pun tidak bales, di telepon bilangnya mau istirahat. Jelasku sambil melihat layar HP. Bagaimana kalau habis pulang sekolah kita ke rumahnya saja? Ajak Reni yang kemudian disetujui oleh kami bertiga. Setibanya di rumah Lisma, kami langsung dipersilahkan oleh Ibu Lisma menuju ke kamarnya. Kami bertiga kaget melihat kondisi Lisma yang pucat dan tubuhnya mulai ditumbuhi oleh bulu-bulu hitam agak lebat dan panjang. Lisma sebenarnya tidak menginginkan kami datang karena ia malu dengan kondisinya saat sekarang. Ia menangis sejadi-jadinya dan mulai menceritakan hal janggal di luar nalar yang sedang ia alami. Kalian mungkin tidak akan percaya, aku 3 hari kemarin melihat seekor kuda hitam di depan jendela kamarku. Kuda hitam itu memiliki mata yang merah menyala dan terus menatapku seperti penuh kebencian. Aku lalu teriak, panggil ibu dan bapak. Setelah mereka datang, sosok mengerikan itu tiba-tiba hilang. Dan malam harinya aku dimimpikan didatangi oleh perempuan, namun setengah tubuhnya adalah kuda hitam. Di tangan kiri si sosok itu membawa peti semacam peti harta karun, dan di sebelahnya ada tombak trisula yang berlumuran darah. Sosok itu sangat mengerikan, manakala ia berkata, "Kamu akan ikut denganku," sambil membuka peti harta karun yang ternyata di dalam peti itu ada sebuah kepalaku. Aku langsung menjerit-jerit sejadi-jadinya dan terbangun dengan kondisi tubuhku dipenuhi bulu-bulu hitam ini, ujar Lisma sambil terisak-isak menangis. Ia berkali-kali meronta-ronta karena fisiknya berubah hanya dengan waktu 1 malam. Keanehan lain manakala setiap pukul 12 malam, ia selalu mendengar suara sepatu kuda yang berlari-lari memutar mengelilingi rumahnya. Namun, kedua orang tuanya tidak mendengar apapun. "Tolong, tolong, pergi, pergi, pergi!" teriaknya panik sambil tangannya menunjuk ke arah sudut kamar. Dalam suasana yang mencekam itu, ayah Lisma kemudian masuk ke dalam kamar bersamaan dengan seorang nenek-nenek bertubuh bungkuk. "Anak-anak, maaf, kalian semua harus keluar dari kamar ini dulu ya. Dan Bapak mohon, jangan sampai teman-teman Lisma di sekolah tahu keadaan Lisma yang sebenarnya," ujar ayah Lisma yang langsung menutup pintu kamar anaknya. Aku, Reni, dan Aryani kemudian saling beradu pandang. Kami seperti mengerti apa yang terjadi pada Lisma. Tuh, kan, benar dugaanku. Pasti ini ada hubungannya dengan paman Lisma yang tiba-tiba datang lagi, sudah jadi orang kaya. Tidak salah ini, pasti pesugihan, ucap Reni kekeh sambil kakinya menendang-nendang kerikil di jalan. Untuk kali ini, aku sepemikiran dengan Reni, ucap Aryani mengiyakan. Aku akan coba tanya sama kakekku. Barangkali ia bisa melihat dengan mata batinnya apa yang terjadi kepada Lisma. Dan semoga saja Lisma sahabat kita bisa terhindar dari hal yang buruk, sambungku kemudian. Sepulang sekolah, aku langsung menemui kakek dan mengajaknya berbincang-bincang. Aku menjelaskan semua rentetan kejadian yang dialami oleh Lisma dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri keanehan yang baru ia alami. Kasihan Lisma sahabatmu itu, Fit. Sepertinya ia betul-betul terkena tumbal pesugihan jaran ireng. Kakek melihat dengan mata batin kakek jika Lisma disandera oleh sosok kuda hitam yang mengerikan. Kita doakan saja, semoga Lisma bisa terbebaskan dari belenggu tumbal pesugihan itu. Kakek hanya menggelengkan kepalanya saat aku meminta kakek untuk menolong Lisma. Ia bertutur jika sebaiknya tidak mencampuri urusan keluarga Lisma, kalau tidak taruhannya nyawa. Informasi yang sudah aku dapatkan dari kakek keesokan harinya aku ceritakan hanya kepada Reni dan Aryani.
Aku masih menutup rapat-rapat apa yang terjadi kepada Lisma di sekolah, selain dari dua sahabatku itu. Sekitar pukul 11 pagi, Ibu Nur, wali kelas kami, mengumumkan perpisahan karena Lisma mendadak mengundurkan diri dari sekolah melalui kedatangan kedua orang tuanya. Ibu Nur pun menjelaskan langkah ini adalah langkah yang terbaik mengingat jika kondisi kesehatan Lisma yang semakin hari semakin memburuk. Beberapa siswa bertanya tentang sakit Lisma. Namun Ibu Nur pun tidak mengetahui pasti apa sakitnya, karena orang tua Lisma tidak memberitahukan. Yang terpenting sekarang kita doakan Lisma agar ia bisa cepat sembuh ya, ucap Ibu Nur menutup pemberitahuan singkat pagi itu. Suasana kelas mendadak menjadi ramai. Tidak hayal, teman-teman sekelasku mencecar berbagai macam pertanyaan mengenai kepergian Lisma yang mendadak. Ada yang berasumsi jika Lisma hamil di luar nikah. Ada pula yang berasumsi Lisma kabur dari rumah. Namun, anggapan itu semua kami bertiga bantahkan. Bagaimana kalau pulang sekolah kita ke sana lagi? Ke rumah Lisma? Ajakku kepada Reni dan Aryani. Aku setuju. Kamu juga pasti setuju kan, Ren? Tanya Aryani yang langsung diberi isyarat anggukan oleh Reni. Beruntung saat itu jam pelajaran sekolah berakhir lebih awal karena ada rapat para guru. Dengan sigap, kami semua langsung bergegas menuju rumah Lisma. Setibanya di sana kebetulan sekali, Lisma beserta ibu dan ayahnya belum berangkat untuk pulang ke kampung halaman sang ayah di Brebes. Assalamualaikum Bu, Pak. Kami bertiga mau bertemu dengan Lisma. Apa boleh Bu, Pak? Izin Aryani. Ayah dan ibu Lisma terlihat wajahnya kebingungan. Untuk sesaat mereka saling beradu pandang. Dan ayahnya pun menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba air mata ibu Lisma mengalir dan ia menangis terisak-isak. Kami yang penasaran langsung masuk ke dalam rumah Lisma yang keadaannya sudah lengang karena sebagian barang sudah dikemasi untuk dibawa pulang kampung. Alangkah terperanjatnya kami bertiga menyaksikan Lisma berada di atas kursi roda dengan kulit tubuhnya yang semakin dipenuhi bulu hitam hampir menutupi wajah. Fisik Lisma yang cantik sudah tidak ada lagi. Kini terganti dengan keadaannya yang memprihatinkan. Wajahnya pun terlihat seperti, mohon maaf, mempunyai keterbelakangan Down syndrome, serta air liur yang terus-menerus menetes dari mulut Lisma. Sontak saja, aku, Reni, dan Aryani menangis melihat pemandangan itu. Kami tidak menyangka ini adalah akhir dari persahabatan kami dengan Lisma, si gadis cantik, pintar, namun rendah hati. Berkali-kali aku mencoba menggerak-gerakkan tangan Lisma di atas kursi rodanya. Namun Lisma tetap tidak bergeming. Lisma seolah lupa dengan kami. Ia hanya menatap kosong dengan mulut yang terus-menerus mengeluarkan air liur. Aryani dengan bercucuran air mata mencoba mengeluarkan boneka teddy bear pemberian kami bertiga, yang sengaja kami persiapkan sebelum datang ke rumah Lisma sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir. Saat itu, entah apakah Lisma mengerti akan perasaan kami. Lisma merespon dengan menitikan air mata, namun tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Di tengah suasana yang mengharukan, ayah Lisma datang menghampiri. Nak, terima kasih kalian sudah mau peduli dengan Lisma. Sekarang, sudah waktunya Lisma mau Bapak bawa ke kampung untuk diobati Bapak ajengan di sana. Syukur-syukur ada keajaiban dari Tuhan untuk menyembuhkan Lisma dari kondisinya saat ini, ucap sang ayah sambil mencoba menahan air matanya. Ayah Lisma pun menceritakan jika ini adalah akibat dari penumbal pesugihan adiknya, Bagas. Sang adik merasa sangat sakit hati dan iri karena ayah Lisma bisa menjadi pengusaha sukses, sedangkan ia hanya menjadi buruh. Sebenarnya,
Adiknya itu memiliki hati yang baik, namun lama-kelamaan sifatnya berubah karena adanya intimidasi dari istri Bagas untuk bisa sepadan atau setara dengan sang kakak. Keadaan Lisma semakin parah. Saat orang pintar yang di hari itu didatangkan untuk menyembuhkan Lisma, ternyata ilmunya masih belum sekuat iblis jaran ireng yang mengikat jiwa Lisma. Sang iblis yang marah kemudian langsung membawa jiwa Lisma ke alam lain. Dan tubuh Lisma kemudian tergeletak dengan keadaan memprihatinkan seperti saat ini. Bukan tanpa alasan, ayah Lisma menuduh sang adik yang melakukan hal keji itu kepada anaknya. Ayah Lisma mengeluarkan handphone dari sakunya dan memutar rekaman suara. "Kalau memang saya yang menumbalkan anakmu Lisma, lalu kamu mau apa, Kang? Mau laporkan saya ke polisi? Hah? Kita sekarang impas, Kang. Anak saya, Mayang, sudah meninggal. Begitupun dengan anak sematawayangmu, Lisma. Harta saya jauh lebih banyak dibandingkan dengan hartamu. Jadi jangan pernah Kakang merendahkan saya lagi. Paham?" Itulah bukti percakapan di handphone yang sempat direkam oleh ayah Lisma. Sungguh, memang buah dari iri hati dan kebencian adalah perbuatan keji. Itulah mengapa penyakit iri hati adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Karena jika manusia sudah memiliki rasa iri dan kebencian, ia akan rela melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan iblis. Akhir cerita, keluarga Lisma ini tidak pernah kembali lagi ke Majenang. Entah apa karena masih memiliki rasa trauma tinggal di kotaku, ataukah mereka lebih memilih untuk mengasingkan Lisma dengan keadaannya yang memprihatinkan. Sang paman pun yang sebelumnya menurut Lisma akan membuat cabang usaha di kota Majenang, tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Ngomong-ngomong soal kontrakan horor, kali ini Mimin juga akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Lentera Malam berjudul asli Kontrakan Iblis. Semua penghuni kontrakan dijadikan tumbal pesugihan. Apakah pengalaman horor dalam cerita ini menurut kalian seram, menakutkan, atau biasa saja? Silakan disimak dan bandingkan dengan pengalaman-pengalaman horor kalian. Salam horor. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak perempuan yang berusia 6 tahun dan 2 tahun. Aku ingin membagikan kisah nyata yang aku alami selama di rumah kontrakanku yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Dan cerita ini adalah gabungan yang beruntun dari semua cerita penghuni kontrakan yang mengalaminya secara langsung dan nyata. Awal cerita bermula dari kontrakan lamaku yang mendadak ingin ditempati oleh saudara si pemilik kontrakan. Terpaksa aku harus pindah mencari kontrakan yang baru. Beberapa hari mencari kontrakan, dapatlah kontrakan baru. Lokasinya tidak jauh dari kontrakan kami yang lama. Kami berkenalan dengan pemilik kontrakan, sebut saja namanya Ibu Irma. Beliau terlihat sangat baik dan ramah menyambut kehadiran kami. Lanjut, kami mengecek kontrakannya. Denah lokasi kontrakannya itu berada di dalam gang kampung. Jalanannya bisa dilalui 1 mobil. Di depannya ada gerbang. Kontrakannya berderet memanjang, ada 7 pintu di sebelah kiri, sedangkan di tengah ada kebun kecil. Dan ada juga 3 kolam kering yang kata pemilik kontrakan itu
akan dijadikan kolam ikan. Dan di sisi kanan terdapat rumah induk besar si pemilik kontrakan. Kata Bu Irma, total kontrakan ada 7, yang kosong ada 2 pintu. Kontrakan nomor 2 dari depan dan nomor 6 dari belakang. Kontrakan terdiri dari 3 petak. Di depannya ada teras kecil, di dalamnya ada ruang tamu, kamar mandi, dan dapur jadi satu. Dan ada pintu belakang untuk akses ke belakang kontrakan, ruangan terbuka yang bisa digunakan untuk cuci jemur. Karena suasananya sepi, sejuk, adem, banyak pepohonan, dan pemiliknya pun baik, istriku tertarik. Dan kami langsung membayarkan uang kontrakan untuk 1 bulan pertama. Dan keesokan harinya, kami bergegas untuk pindah dari kontrakan lama ke kontrakan yang baru. Oh iya, Bu Irma tinggal di rumah besar itu bersama 3 anaknya dan 1 adik iparnya. Suaminya tidak pernah kelihatan, entah kerja di luar kota atau sudah cerai atau sudah meninggal. Entah apalah, aku tidak ingin bertanya perihal itu kepada Ibu Irma. Dengan berjalannya waktu tidak terasa, kami sudah 6 bulan mengontrak di situ. Dan istriku pun sudah mulai akrab dengan tetangga kontrakan. Jujur, aku pribadi kurang akrab dengan tetangga, karena pekerjaanku di pasar yang mengharuskan aku setiap hari berangkat jam 3 pagi dan pulang jam 6 sore. Dan jam 8 malam aku sudah tertidur untuk menyambut hari esok. Tetangga kiriku yang rumah paling pojok, seorang janda beranak 2. Sebut saja namanya Dini. Anak pertamanya cewek usia 10 tahun dan anak keduanya cowok berusia 7 tahun. Dia menjadi janda karena ditinggal meninggal oleh suaminya yang katanya meninggal dalam kecelakaan. Berjalannya waktu, ada beberapa tetangga yang pindah rumah sehingga kontrakan tersebut sisa 3 pintu yang kosong. Singkat cerita, si Mbak Dini ini berucap ke istriku bahwa rumah kontrakan beserta rumah induknya akan dijual. Dan kebetulan yang akan membelinya adalah om dari almarhum suaminya. Tidak lama terjuallah kontrakan dan rumah induk itu ke omnya Mbak Dini. Setelah terjual, Mbak Dini bilang ke semua penghuni kontrakan bahwa sekarang semua urusan kontrakan itu aku yang mengelola. Karena dia disuruh langsung oleh om dari almarhum suaminya yang sekarang menjadi pemilik baru kontrakan yang kami tempati. Mbak Dini pun menawarkan rumah induk yang kosong itu untuk kami kontrak. Tapi kami menolaknya, karena rumah itu terlalu besar untuk keluarga kecil kami. Kemudian Mbak Dini bercerita ke istriku kenapa kontrakan Bu Irma dijual. Karena Bu Irma ingin pindah ke Pulau Sumatera kembali ke kampung halamannya. Dan perihal suaminya Bu Irma yang selama ini tidak pernah tampak batang hidungnya. Ternyata suaminya Bu Irma sedang mendekam di balik jeruji besi penjara. Karena sang suami ternyata adalah gembong residivis spesialis perampokan rumah dan kendaraan bermotor. Dan semua harta yang Bu Irma miliki itu, termasuk rumah kontrakan yang aku tempati itu, adalah buah hasil dari tindak kejahatan suaminya yang selama ini ia lakukan. Setelah rumah dan kontrakannya terjual dan Bu Irma sudah pergi pindah ke Pulau Sumatera, Bu Irma langsung mengirim pesan ke Mbak Dini yang intinya isi pesan tersebut adalah kemarahan, amarah, serta ancaman untuk Mbak Dini dari Bu Irma. Intinya di antara Mbak Dini dan Bu Irma itu ada masalah pribadi di antara mereka. Dan istriku pun tidak peduli dan tidak mau tahu tentang urusan persoalan mereka. Posisi istriku hanya menjadi pendengar yang baik atas cerita Mbak Dini. Istriku terkejut mendengar cerita yang keluar dari mulutnya Mbak Dini. Kemudian,
Di malam harinya pas aku pulang kerja, istriku menceritakan semuanya ke aku. Kebetulan aku pribadi orangnya cuek dan ya sudahlah, aku tidak mau tahu dan tidak mau ikut campur urusan pribadi orang lain. Ya untuk aku cukup tahu sajalah. Dan yang penting aku selalu berperilaku baik ke semua tetanggaku. Berlanjut ke cerita dari tetanggaku yang ngontrak di kontrakan nomor 1, yang berada di dekat pagar, sebut saja namanya Mbak Mira. Dia tinggal di situ bersama suami dan anak perempuannya yang berumur 1 tahun. Di suatu pagi hari, menjelang siang, dari dalam rumahnya terdengar suara kegaduhan. Para tetangga segera datang ke kontrakannya termasuk istri dan anakku juga ke sana. Dan ternyata kontrakannya habis dimasuki maling. HP, dompet, uang, perhiasan, semua raib digondol maling. Padahal posisi mereka sedang tertidur bertiga di ruangan tengah. Mereka tidak sadar dan tidak tahu atas semua kejadian itu. Dan di pagi harinya, mereka kaget kok barang-barang banyak yang hilang. Dan mereka kaget karena jendela kontrakannya terbuka dan ada bekas jongkelan di sana. Kejadian tersebut segera warga laporkan ke kantor polisi terdekat. Aku tidak tahu menahu perihal itu, karena di hari itu seperti biasanya. Aku pergi dari jam 3 pagi dan semua terlihat biasa saja. Tidak ada kecurigaan dan firasat apapun dan aku berangkat bekerja. Sesampainya, istri dan anakku kembali ke rumah kami. Dengan polosnya, anak pertamaku bercerita ke istriku bahwasanya di pagi hari itu anakku bangun sekitar jam setengah 6 pagi, mendahului mamah dan adiknya yang masih tertidur. Kebiasaan anakku kalau bangun tidur itu dia selalu membuka jendela rumah dan langsung menyetel TV untuk menonton acara TV kesukaannya. Tapi di saat anakku membuka kaca jendela rumah, tidak sengaja anakku menoleh ke kiri dan dia melihat ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan di depan kontrakan tetanggaku. Dan mereka masuk ke dalam kontrakan melalui jendela kontrakan tersebut. Karena anakku masih kecil dan belum memahami semua itu, dia melanjutkan duduk dan langsung menyalakan TV. Aku sempat curiga kepada maling yang masuk ke rumah tetanggaku itu. Apakah mereka adalah orang kiriman atau orang suruhan dari Bu Irma, atau anak buah dari suaminya Bu Irma yang dikirim ke kontrakan untuk menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal kami. Tapi ya sudahlah, aku buang jauh-jauh pikiran negatifku. Dan aku tidak mau ambil pusing atas semua kejadian yang telah berlalu itu. Yang penting syukur alhamdulillah, kejadian itu tidak menimpa keluargaku. Berjalannya waktu. Entah mengapa setiap hari, entah siang, entah malam, aku dan anak istri merasakan kegelisahan di kontrakan itu. Ditambah lagi, suasana di dalam kontrakan yang berubah menjadi terasa pengap dan panas. Padahal dari awal mengontrak itu aku sudah pasang AC dan selama ini lingkungan kontrakan luar dan dalam selalu sejuk dan tenang. Dan malam hari aku ke belakang kontrakan itu aku selalu merinding dan merasakan seperti banyak makhluk yang sedang mengawasiku. Dan semenjak itu, pintu akses ke ruang belakang rumah sudah tidak pernah aku buka lagi. Dan setiap jam 3 pagi ketika aku ingin berangkat kerja, seperti biasa aku selalu memanaskan mesin motor. Ketika menunggu mesin motor panas itu, aku merasakan merinding yang sangat hebat di sekujur tubuhku. Dan aku sangat merasakan seperti banyak makhluk entah apalah itu yang sedang mengawasi dan mengamatiku dari arah pojok samping kontrakan, yang kebetulan di situ ada tembok yang berbatasan dengan kebun warga yang banyak terdapat pohon-pohon besar.
Tidak mau terlarut dalam ketakutan. Aku berusaha cuek dan aku pun melanjutkan bergegas mengendarai motor untuk menuju tempat kerjaku. Kejadian tersebut berlangsung setiap hari, terutama setiap di malam Senin adalah puncak ketakutan dalam diriku. Berjalannya waktu, lampu besar yang ada di depan pagar kontrakan kami tiba-tiba mati. Tidak tahu apa sebabnya. Ternyata lampunya putus. Lanjut, Mbak Dini menyuruh orang untuk memperbaikinya. Keesokan harinya lampu yang telah diganti itu kembali putus dan terjadi lagi sebanyak 3 kali putus lampu dalam 3 hari. Di hari keempat, petugas PLN pun datang untuk memperbaikinya. Divonislah kabelnya sudah rusak yang mengakibatkan lampu diganti dan selalu putus. Setelah kabel dan lampu diganti, nyalalah lampu itu. Tapi anehnya, keesokan harinya lampu kembali putus. Dan akhirnya Mbak Dini menyerah memperbaiki lampu itu, dan setiap malam di depan pagar kontrakan menjadi gelap. Dan suasana kontrakan menjadi lebih mencekam di setiap malam hari. Berlanjut, di beberapa hari berikutnya kami kedatangan tetangga baru di sebelah kanan kontrakanku. Dia menghuni kontrakan nomor 5, sebut saja namanya Ana. Dia masih gadis dan bekerja di perusahaan swasta. Dia berada di kontrakan hanya setiap malam sampai pagi hari, karena setiap harinya dia sibuk bekerja. Tidak berapa lama muncullah peraturan pemerintah mengenai PSBB yang mengharuskan semua masyarakat Indonesia untuk berdiam diri di rumah supaya terhindar dari wabah virus corona. Hampir semua tetanggaku setiap hari berada di rumah, kecuali aku, karena mau tidak mau aku harus tetap bekerja. Mbak Dini curiga atas semua kejadian itu ditimbulkan oleh yang tak kasat mata atau bisa disebut juga kejadian mistis. Mbak Dini pun izin beberapa hari pergi entah kemana dan menitipkan rumahnya ke istriku. Mbak Dini pergi selama 4 hari. Dan selama 4 hari kepergian Mbak Dini itu, kami merasakan ketakutan yang luar biasa selama malam hari. Aku beserta istri merasakan seperti banyak yang mengawasi kami di dalam rumah. Ruangan rumah kontrakan itu terasa sangat panas dan pengap. Dan terasa seperti banyak makhluk di dalam kontrakan kami. Alhamdulillahnya kami hanya bisa merasakan, tetapi tidak sampai melihatnya. Dan di waktu malam hari, di atas jam 12 malam, waktu kami tertidur, mendadak istriku membangunkanku dan bercerita. Barusan dia mendengar suara jejak langkah seperti orang yang sedang berlari di atas kontrakan kami. Aku pasang pendengaran baik-baik dan aku pun mendengar suara-suara langkah orang berlari dari arah atas kontrakan kami. Kebetulan, kontrakan kami itu di bagian atapnya beratapkan cor-coran beton. Karena rencana awalnya kontrakan itu kedepannya akan dijadikan kontrakan tingkat. Sontak aku kaget mendengar suara langkah kaki itu. Logikaku bermain. Atap rumah kontrakan kami terbuat dari beton. Mana bisa suara langkah kaki manusia bisa terdengar dengan jelas? Seandainya terdengar, mau apa orang tengah malam begini berlarian di atas atap rumah orang? Kalaupun maling, pasti tidak akan seceroboh itu. Bisa ketahuanlah maling itu. Berjalannya waktu, suara itu pun hilang dan kami melanjutkan aktivitas tidur kami yang sempat tertunda karena kejadian itu. Malam harinya, mertuaku menginap di kontrakan kami. Di malam itu, dia duduk bersandar di pintu kontrakan. Dari situ sangat terlihat jelas pintu belakang kontrakan. Mertuaku melihat gagang pintu belakang kontrakan seperti ada yang memainkan naik turun sampai 4 kali. Mertuaku lalu diam saja akan hal itu.
Keesokan harinya gantian adik iparku yang menginap. Di malam hari, ketika kami semua tidur, tinggallah adik iparku sendirian. Ketika dia sedang mandi tengah malam, dia dikagetkan dengan suara perempuan tertawa cekikikan dari arah belakang kontrakan. Sontak, dia buru-buru bergegas keluar dari kamar mandi dan segera tidur. Di pagi harinya ketika aku bekerja, istriku mengirimkan pesan bahwasanya dia tidak mau tinggal di kontrakan dan dia memilih untuk ke rumah orang tuanya. Demi kenyamanan anak dan istri, ya sudahlah. Mereka aku izinkan untuk menginap sementara di sana. Sore hari sepulang bekerja, segera aku antarkan anak dan istriku ke rumah mertua. Aku tidak ikut menginap di sana karena aku merasa tidak bebas, ya walaupun mertuaku baik kepada kami. Dan dengan sangat terpaksa aku memberanikan diri tidur sendirian di rumah kontrakan itu. Sekitar jam 9 aku sudah tertidur dan entah di jam berapa aku terbangun kaget. Karena aku mendengar suara langkah kaki dari atas rumah kontrakan. Dengan keadaan terbangun kaget dan setengah sadar itu membuat aku sangat marah atas kejadian itu. Aku pun bergegas membuka pintu rumah dan berlari ke atas atap rumah. Kebetulan di kontrakan itu sudah ada tangga untuk akses ke atap rumah. Dengan keadaan marah, aku berlari ke atas untuk mengecek siapa dalang dari kejadian itu. Sesampainya di atas atap rumah itu, aku tidak melihat apapun di sana. Hanya saja, aku merasakan seperti banyak sesuatu yang sedang mengawasi dan mengamatiku. Tiba-tiba aku merasakan angin bertiup kencang ke arahku. Aku pun terkejut, lalu membalikkan badan untuk segera berlari menuju kembali ke rumah kontrakanku. Sesampainya di dalam kontrakan, aku tidak bisa tidur karena suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas dari arah atas rumah. Tidak kehilangan akal, aku pun menyalakan TV dan mengencangkan volume TV agar suara langkah kaki tersebut kalah samar-samar dengan suara TV. Aku lanjut bersifat cuek dan acuh, tidak mau tahu untuk melawan suara langkah kaki itu dan untuk melawan rasa takutku. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan segera aku lanjut pergi dari kontrakan untuk bekerja. Semua kejadian di malam itu aku telan sendiri tanpa bercerita ke istri dan tetanggaku. Berselang 2 hari Mbak Dini pun kembali pulang. Dan dia berkata kepadaku, "Tenang saja mas, semuanya sudah aman kok. Tidak akan ada lagi yang aneh-aneh gangguin kita." Mendengar itu semua, aku pun bahagia dan langsung menjemput anak dan istriku untuk kembali ke rumah kontrakan. Dengan perasaan senang kami pun kembali ke rumah kontrakan. Suasana di sana pun berubah menjadi seperti dulu, adem, sejuk, asri, sepi, dan menyenangkan. Tetapi perubahan itu hanya bertahan 1 minggu. Terjadilah kejadian mistis yang tetanggaku alami. Sebut saja namanya Mbak Nia, tetanggaku yang mengontrak di kontrakan nomor 2. Kebetulan dia sering tinggal sendiri di kontrakan karena suaminya jarang pulang karena tuntutan pekerjaan. Dia siang itu bercerita kepada kami di saat tengah malam dia tidur, dia tertidur dalam posisi badan miring ke kiri. Tiba-tiba dia terbangun. Di saat dia membuka mata, dia terkaget karena ada sesosok pocong yang tidur persis di sampingnya. Dengan kain kafan yang kotor bercampur darah dan tanah. Mukanya hancur rusak dan menyeringai sambil menatap tajam ke arah muka Mbak Nia. Jarak muka Mbak Nia dan pocong itu sangat dekat, sekitar sejengkal. Tapi Mbak Nia tidak bisa berbuat apa-apa karena mulutnya terasa terkunci. Matanya tidak bisa terpejam. Dan badannya terasa kaku, tidak bisa bergerak.
Sampai akhirnya Mbak Nia pingsan sampai pagi hari. Setelah dia tersadar, dia pun terbangun lanjut keluar rumah dan menceritakan semua kejadian itu ke tetangga-tetangga. Istriku menjadi takut atas kejadian itu dan meminta mengungsi lagi ke rumah orang tuanya. Tetapi aku tahan untuk tetap tinggal di rumah karena di situ ada Mbak Dini yang akan bertanggung jawab. Istriku pun luluh dan tetap bertahan untuk tinggal di kontrakan. Di keesokan harinya, timbul cerita baru dari Mbak Nia. Di malam hari saat dia akan tidur, dia melihat ada sosok kuntilanak berbaju putih berambut panjang yang sedang berterbangan di langit-langit dalam kontrakannya. Sontak, ia pun berlari ketakutan keluar kontrakan dan mengungsi ke rumah temannya yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kontrakan. Di siang hari yang sedang panas terik itu, istriku mendengar ada suara siraman air dari atas atap rumah. Langsung ia keluar rumah dan menengok ke atas rumah. Ternyata ada, sebut saja namanya Nindi, anak tetangga kontrakan nomor 3, usianya kira-kira 19 tahun. Istriku bertanya ke Nindi, "Ngapain di atas rumah siang-siang sambil nyiram-nyiram air?" Lanjut Nindi menjawab, "Nggak apa-apa Mbak, iseng-iseng saja biar kontrakan jadi adem." Istriku sempat curiga, tapi ya biarkan sajalah, pikir istriku. Makin hari makin mencekam suasana di kontrakan kami. Di malam harinya Mbak Dini menyewa 4 pemuda laki-laki untuk begadang di depan kontrakan kami. Alhamdulillahnya, di malam itu tidak terjadi gangguan atau hal apapun di kontrakan kami. Keesokan harinya istriku meminta pindah kontrakan. Alasannya minta pindah ya karena istriku sudah tidak kuat atas semua kejadian mistis itu. Berselang beberapa hari, alhamdulillah aku dapat kontrakan baru dan kami pun pindah ke sana. Sebelum pindah, kami pun pamit kepada Mbak Dini, si penanggung jawab kontrakan. Dan di sela-sela pamitnya, Mbak Dini pun berucap kalau dia juga akan segera pindah dari sini karena sudah tidak betah atas semua kejadian ini. Aku beserta anak dan istri sudah menempati kontrakan baru. Suasana dan lingkungannya sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan kontrakan yang lama. Dengan berjalannya waktu, kami pun melupakan semua kejadian mistis yang dulu kami alami di kontrakan yang lama. Dan kami pun tidak tahu bagaimana nasib tetangga-tetangga kami itu sekarang. Berjalannya waktu, kami dapat kabar dari si Ana kalau tinggal 3 kontrakan yang terisi, termasuk kontrakan yang dia isi. Sisanya kosong, karena penghuni kontrakannya tidak kuat atas kejadian gangguan mistis dari makhluk-makhluk tidak kasat mata yang berada di sana. Singkat cerita, 20 hari kami menempati kontrakan yang baru. Istriku dihubungi oleh si Ana, tetangga kami dulu di kontrakan yang lama. Si Ana ingin main ke kontrakan baru kami. Di suatu malam, Ana bertamu ke rumah kami. Dia datang bersama pacarnya. Keadaanku waktu itu sedang tertidur. Si Ana dan pacarnya hanya berbincang dengan istriku. Dia bercerita kemarin Mbak Dini mendadak pindah rumah. Anehnya Mbak Dini pindah rumah hanya membawa dirinya dan anak-anaknya saja. Semua perabotan, mebel, furniture, sofa, elektronik, perabotan dapur, pakaian dan lain-lain, semuanya tidak ada yang dibawa oleh Mbak Dini. Dan semua barang-barang itu diberikan secara cuma-cuma kepada Ana. "Ana, barang-barangku semuanya untuk kamu saja, silahkan diambil," ucap Mbak Dini. Mendengar semua itu, si Ana sangat senang dan mengambil beberapa barang yang ia perlukan. Sisanya diberikan ke tetangga-tetangga yang lain. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Di malam hari, si Ana menelpon istriku dan bercerita kalau dia mengabari keluarganya di kampung karena dia diberikan barang-barang perabotan rumah secara cuma-cuma dari Mbak Dini.
Kakaknya Ana di kampung pun meminta foto-foto barang tersebut. Dan setelah melihat semua foto barang pemberian Mbak Dini, kakaknya Ana langsung menelponnya. Dengan nada kesal si kakaknya Ana berbicara, buang semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu. Semua barang-barang itu tidak baik untuk kamu. Segera buang semua barang-barang itu, ucap kakaknya si Ana. Di tengah-tengah pembicaraan Ana dan istriku via telepon. Posisi si anak itu sedang duduk santai di sofa pemberian Mbak Dini sambil menelpon istriku. Dia kaget karena mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Si Ana pun menutup telepon dengan istriku. Lanjut dicarilah sumber bau menyan itu. Ternyata semua perabotan yang Mbak Dini berikan itu semuanya berbau menyan. Merinding Ana dibuatnya. Lanjut Ana menelpon kakaknya untuk menjelaskan semua kejadian itu, dan jawaban dari kakaknya sungguh sangat mengejutkan Ana. Dengan nada marah kakaknya berucap lewat telepon, "Kan sudah kakak bilang untuk buang semua barang-barang itu. Kenapa tidak segera dibuang? Hah? Kamu mau tahu tidak? Di semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu ada setannya. Ada setan yang mengisi di setiap barang-barang itu," ucap kakaknya si Ana. Kebetulan kakaknya Ana memang memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal yang berbau mistis. Lanjut si Ana mematikan telepon. Lalu ia menelpon pacarnya untuk segera datang ke kontrakannya. Tidak lama sang pacar pun tiba, dan mereka berdua bergegas mengangkuti semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu untuk dipindah masuk lagi ke kontrakan bekasnya Mbak Dini. Setelah semua barang-barang berpindah ke tempat semula, si Ana dan pacarnya bergegas ke rumah kami. Si Ana pun menceritakan ke istriku tentang semua kejadian yang ia alami tadi. Istriku kasihan kepada Ana. Kebetulan tidak jauh dari kontrakan kami itu ada kontrakan yang kosong. Ana mengeceknya, dia cocok. Langsung dibayarlah kontrakan itu dan Ana berencana pindahan di keesokan harinya, karena malam sudah larut. Ana bergegas kembali pulang ke kontrakan. Padahal di dalam hati kecilnya si Ana, dia sangat ingin sekali menginap di rumah kami. Karena posisi kami sudah berumah tangga, si Ana menjadi sungkan dan mengurungkan niat itu. Ana kemudian memberanikan diri untuk kembali ke kontrakan dan tidur di sana. Toh tinggal 1 hari lagi di sana, batinnya. Bergegaslah Ana diantar pacarnya untuk kembali ke kontrakan. Dan sesampainya di sana sang pacar pamit untuk pulang. Tinggallah Ana seorang diri di dalam kontrakan yang kanan dan kirinya sudah kosong, tidak berpenghuni. Di malam yang sudah semakin larut, di dalam kontrakan seorang diri, suasananya sangat-sangat mencekam. Walaupun tidak bisa melihat makhluk halus, tetapi Ana sangat merasakan seperti banyak sekali makhluk-makhluk tidak kasat mata yang berada di dalam kontrakannya. Tidak kuat akan hal itu, Ana kemudian berlari keluar kontrakan dan menuju ke rumah kontrakan nomor 3. Dengan rasa panik dan ketakutan, dia menggedor-gedor rumah kontrakan itu. Dibukalah pintunya oleh ibunya Nindi. Dan ibunya Nindi bertanya kepada Ana, "Ada apa? Kenapa Ana? Kok ketakutan begitu?" Lalu Ana menjawab, "Ana takut, Bu. Ana izin menginap di sini ya, Bu." Lalu Nindi dan ibunya mengizinkan Ana untuk menginap di situ. Karena suara pembicaraan mereka cukup gaduh, keluarlah tetangga kontrakan nomor 4. Kontrakan nomor 4 berisi sepasang suami istri dengan 2 orang anaknya, dan sesekali ada kakeknya yang menginap di situ. Kebetulan di malam itu si kakek sedang menginap dan ikut berbincang bersama mereka di depan rumah. Cerita diawali dengan ceritanya Ana yang sudah aku ceritakan tadi. Kemudian tetangga nomor 4 kaget
mendengar semua cerita Ana. Karena tetangga nomor 4 itu waktu itu dia mengambil rak piring pemberian dari Mbak Dini. Sontak, sebut saja Pak Danu, langsung berlari ke dapur untuk mengambil rak piring itu. Setelah diambil dari dapur, rak piring itu dibuang dilemparkan ke halaman belakang kontrakannya. Cerita berlanjut. Orang tuanya Pak Danu, sebut saja kakek Salim. Dia bercerita kalau kemarin malam dari rumah induk itu dia melihat sangat ramai orang yang sedang berpesta sambil tertawa riang. Semua yang mendengar cerita dari kakek itu langsung kaget sambil mereka bilang ke kakek itu, "Kek, di rumah itu kan sudah lama kosong. Tidak mungkin ada orang lain selain kita-kita ini," ucap mereka ke kakek itu. Kakek itu pun kaget, terkejut, tidak percaya akan hal itu. Ternyata si Nindi ini diam-diam mempunyai indera keenam yang sangat peka dengan hal-hal mistis. Pada waktu siang hari itu, waktu dia dipergoki istriku sedang main air atas kontrakan, ternyata Nindi itu sedang menyiramkan air garam yang sudah didoakan. Tujuannya adalah untuk menghalau kehadiran makhluk-makhluk tidak kasat mata itu agar tidak mengganggu penghuni kontrakan. Kemudian, Nindi lanjut bercerita tentang lampu penerangan depan pagar kontrakan yang selalu mati itu disebabkan oleh ulah sesosok genderuwo yang posisinya berdiri sambil bersandar di tiang lampu penerangan pagar kontrakan. Pantas saja lampu selalu mati. Lanjut Nindi bercerita, ingat tentang cerita suaminya Mbak Dini yang sudah meninggal. Dalam penglihatan mata batinnya, si Nindi melihat jelas, ternyata suaminya Mbak Dini itu meninggal melalui kecelakaan untuk dijadikan sebagai tumbal dari pesugihan. Pesugihan yang dilakukan omnya suaminya tersebut. Dan ruh dari suaminya Mbak Dini itu bergentayangan ada di sekitar rumah kontrakan ini untuk mengajak istrinya, yaitu Mbak Dini, ikut serta menjadi tumbal. Jadi ringkasnya, tanah, rumah, dan kontrakan yang dibeli suaminya Bu Irma dari hasil merampok itu dijual, lalu dibeli oleh paman almarhum suaminya Mbak Dini. Belinya dari uang hasil pesugihan. Sungguh miris. Lanjut Nindi bercerita, berhubung Mbak Dini sudah pindah kabur tanpa sepengetahuan om almarhum suaminya, entah kemana dan sampai sekarang. Om almarhum suaminya Mbak Dini itu tidak tahu kalau sebenarnya Mbak Dini sudah pindah kabur entah kemana. Yang Nindi takutkan itu adalah orang yang ngontrak di situ akan menjadi tumbal pengganti Mbak Dini. Kata Nindi, dalam waktu dekat itu harus ada tumbal lagi untuk memperpanjang pesugihannya. Dan Analah yang diincar untuk menggantikan Mbak Dini sebagai tumbal. Pantas saja Mbak Dini berbaik hati kepada Ana dengan memberikan semua barang-barang isi kontrakannya. Ternyata ada maksud jahat di balik semua kebaikan itu. Untung saja, semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini sudah Ana kembalikan ke dalam rumah kontrakan bekas Mbak Dini. Mbak Dini sudah kabur entah kemana dari kontrakan itu. Besar kemungkinan kalau penghuni kontrakan yang tersisa tidak segera pindah, mereka akan dijadikan tumbal pengganti. Obrolan cerita mereka semua tidak terasa. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, mereka semua balik kembali ke kontrakannya untuk tidur. Sore harinya, sepulang kerja, Ana berkemas-kemas untuk pindah dan malam harinya Ana sudah tenang tinggal di kontrakan barunya yang tidak jauh dari kontrakan kami. Sampai hari ini cerita ini kubuat. Masih ada 2 keluarga yang tinggal di kontrakan itu, yaitu keluarganya si Nindi dan keluarganya Pak Danu. Mereka terpaksa sementara bertahan di sana karena mencari kontrakan di daerah sini itu susah. Semoga kami semua dan mereka baik-baik saja. Kami minta doa dan aminnya agar kami semua terhindar dari segala macam penyakit
dan dari segala mara bahaya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Doa terbaik buat kalian. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini bersama Mimin, kita akan menyimak sebuah cerita horor berjudul Pesugihan Warung Pocong dari akun Twitter @ceritaarwah, yang semoga ada hikmah di balik ceritanya yang bisa kita ambil. Baiklah, tanpa perlu banyak berkata-kata lagi, selamat menyimak dan semoga kalian suka dan terhibur dengan ceritanya. Salam horor. Cilacap 1990. Ranto yang siang itu sedang berjalan kaki menuju rumahnya setelah dari ladang bertani. Kemudian tidak sengaja menjumpai tetangganya yang bernama Wardi. Bunyi klakson mobil. Ranto, bagaimana kabarmu sekarang?" sapa Wardi dalam mobil. "Loh, kamu ini Wardi kan? Kok sekarang kelihatan beda sekali kamu, Di?" ucap Ranto sambil matanya mengamati sebuah mobil keluaran terkini yang dibawa oleh Wardi. "Beda bagaimana, Ranto?" "Iyalah, aku Wardi, masa orang lain?" "Oh iya, apa kamu mau pulang ke rumah? Bareng saja yuk, biar kamu tidak capek jalan," ajak Wardi kepada sahabat kecilnya dulu. "Ah, nggak mau, Di, aku malu. Nanti mobil kamu kotor, didudukin sama aku habis dari sawah," tolak Ranto dengan malu-malu. "Wardi, kamu sudah sukses sekali ya hidup di kota, sampai bisa membeli mobil baru seperti itu. Aku mau ikut merantau seperti kamu, Di. Syukur-syukur aku bisa dapat uang banyak untuk merubah nasib," sambung ucapan Ranto dengan nada suara yang memelas. "Aku hidup di kota itu bukan kerja ikut orang loh, Ranto. Aku buka usaha warung makan sendiri. Kalau memang mau ikut berdagang seperti aku, ayo aku bantu. Yang penting kamu sudah punya modal buat usaha nanti," jawab Wardi. Mendengar hal itu, seketika membuat Ranto membatin dalam hati. Pantas saja jika Wardi dengan mudah sudah bisa buka usaha sendiri di kota, karena orang tua Wardi memanglah juragan beras di kampung. Wardi pasti diberikan modal besar oleh orang tuanya dan dengan mudah Wardi hanya tinggal melanjutkan usahanya tersebut. Hal kontras yang dialami Wardi tentu saja menjadi pembeda dengan Ranto yang harus bersusah payah mencari modal jika mau membuka usaha. "Loh, bagaimana jadinya? Apa kamu sudah siap buka usaha warung seperti aku? Kok kamu malah ngelamun sih, Ranto?" tanya Wardi, membuyarkan lamunan Ranto. Iya, Di, maaf. Ya sudah, kalau begitu aku mau rembukan dulu dengan Parinah, enaknya bagaimana? Masalah nanti modal bisa aku tukerkan sama kebun dan sawah kepunyaanku, jawab Ranto menutup pembicaraan dengan Wardi. Sesampainya di rumah, Ranto langsung mengutarakan niatnya kepada sang istri Parinah. Ia pun menceritakan jika tadi sepulang berladang dari sawah, ia tidak sengaja bertemu dengan sahabat kecilnya Wardi yang sedang pulang kampung menengok orang tuanya. "Bu, Bapak tadi ketemu sama Wardi di jalan. Berpapasan saat Bapak sedang jalan mau pulang.
Tahu tidak Bu, kalau sekarang si Wardi naik mobil baru yang bagus sekali loh Bu. Ya, Bapak kan mau juga Bu bisa ubah nasib seperti Wardi, buka warung di kota, ucap Ranto berkeluh kesah. Parina lalu menanyakan, bagaimana jika mereka ikut dengan Wardi karena saat itu ia tidak memiliki uang yang cukup untuk modal. Ranto kemudian menghela nafas dan menjawab pertanyaan istrinya itu dengan pasti jika Ranto akan menjual 2 ekor kerbau miliknya dan juga sawah yang ia punya sebagai modal untuk membuka warung. Awalnya sang istri memang merasa keberatan dengan keputusan suaminya itu. Berhubung 2 ekor kerbau dan sawah adalah sisa mata pencaharian mereka di kampung. Tapi yang jelas ya Pak, awas jangan sampai keliru loh mengambil keputusan. Lawong Wardi kan memang anak orang kaya. Dia sudah tidak pusing mencari uang buat modal. Beda Pak sama kita-kita ini. Lah, misalnya nanti buka warung di kota, lalu tidak jalan, pulang ke kampung, kebo dan sawah sudah terlanjur dijual, mau gimana Pak? Mbok ya dipikir baik-baik dulu Pak, saran sang istri. Sudah tidak Ranto pedulikan. Baginya, jalan kesuksesan dan mengubah nasib adalah dengan cara mengikuti jejak Wardi untuk membuka usaha di kota. Ranto nekat menjuali sawah dan 2 ekor kerbau miliknya. Yang tersisa hanyalah rumah gubuk milik Ranto di kampung. Setelah mendapatkan uang modal dari hasil penjualan sawah serta kerbau, Ranto langsung menemui Wardi di rumahnya. Wardi menjelaskan jika ia membuka warung nasi di daerah kawasan pabrik dan perkantoran, yang mana tempatnya cukup strategis jika dipergunakan untuk usaha makanan. Namun, sebagai persyaratannya Ranto tidak boleh sama dagangannya dengan pedagang makanan yang terlebih dahulu mangkal di sana. Ranto, persiapkan dan pikirkan sedari sekarang secara matang-matang usaha makanan apa yang akan kamu jual di sana. Jika kamu sudah benar-benar niat mau mencoba usaha warungan, jangan sampai makanan yang kamu jual ini sama dengan pedagang yang sudah ada di sana. Contohnya, kalau aku sudah buka warungan nasi, ada juga di sana yang warungan mie ayam, bakso, soto, nasi uduk, dan juga warungan kelontong, terang Wardi. Tanpa berlama-lama, Ranto berpikir ia langsung menjawab pada Wardi jika ia akan membuka warung ayam goreng Kalasan. Lah, bisa itu? Di sana kan memang yang menjual ayam goreng secara spesifik seperti pecel ayam atau pecel lele itu belum ada. Jadi, kamu bisa Ranto jika mau jualan ayam goreng Kalasan. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Aku bisa langsung usaha warung dagang ayam goreng di kota, jawab Ranto. Singkat cerita, Ranto dan keluarganya diajak Wardi untuk usaha di kota. Wardi pun banyak membantu sahabat kecilnya dulu itu untuk mengurus perizinan dagang ke aparat setempat, serta membantu Ranto mengenalkan supplier bahan makanan yang menurut Wardi harganya jauh lebih murah dibandingkan jika ia membeli ke pasar sendiri. 4 bulan berlalu. Usaha Ranto dan istrinya tidak menemukan hasil baik. Warung ayam Kalasan yang ia geluti selalu sepi pengunjung. Alih-alih ada pun pembeli yang mau makan di warungnya, namun akhirnya pembeli yang makan di warung Pak Ranto hanya mau berhutang saja. Pak, bagaimana ini? Sudah hampir 5 bulan, masih seperti ini, tidak ada perubahan. Lama-lama modal kita akan habis Pak. Apa kita pulang lagi ke kampung Pak? Ada yang jajan makan di sini, tapi hanya ngutang. Apa tidak pusing kepalaku Pak kalau seperti ini? Gerutu Parina, istri Ranto yang sudah kebingungan. Loh, ya nggak bisa toh Bu, kan kebo dan sawah
sudah kita jual semua. Mau makan apa nanti kita di sana, Bu? Jawab Ranto. Dalam perbincangan sengit antara Ranto dan istrinya, tak sengaja Hendy mendengar percakapan itu dan ikut berkomentar. Maaf loh ya Pak, ini hanya sekedar masukan saja untuk warung Bapak. Jika masakan Bapak ini terlalu manis, bahkan sambal yang disajikan pun bercita rasa manis, sepertinya kurang cocok di lidah orang-orang sini yang sebagian besar dari suku Sunda dan Betawi yang menyukai cita rasa asin sama pedas. Barangkali Bapak bisa perbaiki lagi masakannya, ucap Hendy. Namun bukannya menerima masukan baik dari pelanggan, Ranto seolah cuek dan tidak mau menerima masukan. Ia berdalih jika memang citra rasa manis merupakan khas asli daerah sang orang tua yang mewarisi resep tersebut kepada Ranto. Lagi pula, Ranto takut jika ia merubah resep bumbu yang ada, malah menghilangkan rasa khas asli ayam kalasan dari daerah asalnya tersebut. Dari hari ke hari, Ranto hanya duduk termenung di depan warung miliknya. Ada rasa iri yang menjalar di hati Ranto melihat para tetangga warungnya ramai diserbu para pengunjung saat jam makan siang. Ia berandai-andai jika saja warung dagangan miliknya bisa selaris warung makan Wardi yang hanya berjarak 10 meter dari warung milik Ranto. Tapi apalah daya, kenyataannya dalam sehari warung ayam goreng Ranto tidak sampai menghabiskan 1 ekor ayam. Bahkan seringkali ayam dan nasi yang tidak habis dijual, mau tidak mau harus dibuang karena sudah basi. Dan yang membuat hati Ranto tambah mendidih kepanasan, yaitu Yamilatun, istri Wardi, seringkali membeli nasi di warung Ranto karena nasi di warung Wardi selalu kehabisan. Oh iya, dulu masak itu tidak pakai magicom, tidak seperti sekarang yang cuma tinggal dicetekin saja. Jadi dulu kalau menunggu nasi matang itu cukup lama karena masaknya lewat dandang kukusan. Dalam pergumulan hati Ranto, ia kemudian bercerita kepada budenya di kampung tentang kemelut usaha yang sedang dihadapi. Halo Bude, ini Ranto Bude. Sepertinya Ranto akan ikut kerja dengan Bude saja, menggarap sawah kepunyaan Bude di Blora. Usaha Ranto di kota masih belum membuahkan hasil Bude. Ranto pun bingung. Jika Ranto pulang ke kampung, Ranto sudah tidak memiliki apa-apa lagi karena 2 kerbau dan sawah peninggalan ibu serta bapak sudah Ranto jual untuk merantau Bude, ucap Ranto berkeluh kesah di telepon. Secara mengejutkan, ternyata jawaban dan reaksi dari sang Bude Ranto ini di luar dugaan. Aduh lele, kamu cuma seperti itu saja sudah mau pulang. Jangan mau kalah. Jika warungmu sepi, itu artinya kamu harus segera pergi ke dukun. Ya, siapa tahu saja toh warung di sekitarmu juga pakai bantuan dukun. Ucapan dari budenya itu membuat Ranto tersadar. Dalam pikirannya, mungkin saja selama ini warung ayamnya goreng sepi karena warung di sekelilingnya semua memakai bala bantuan dukun, sehingga para pelanggan enggan untuk makan kembali di warung Pak Ranto. Ranto dan sang istri kemudian segera bertanya-tanya kepada tukang becak di mana ada orang pintar yang tidak jauh dari warungnya itu. Kebetulan si tukang becak yang sebut saja Pak Januri kenal dengan orang pintar yang membuka praktek di dekat lokasi tersebut. Di hari yang dijanjikan, Ranto dan Parina langsung mendatangi dukun tersebut diantar oleh Pak Januri. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Ranto langsung mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Ya, bisa diatur itu Ranto. Asal bayarannya sesuai saja.
Saya minta mahar 50.000, tapi 100% bisa saya pastikan warungmu akan laris manis. Oh iya, di tahun 1990 uang 50.000 itu besar sekali. Begitu ucap Mbah Dukun. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Ranto dan Parinah pun setuju untuk memberikan mahar tersebut. Untuk ritualnya, si dukun kemudian mengajak Parinah untuk membuka celana dalamnya dan diberikan kepada si dukun untuk diberi aji-ajian di atas asap kemenyan. Mulut si dukun terus berkomat kamit membaca mantra, dan tidak lama celana dalam Parinah yang sudah diasapi kemenyan ia bungkus dengan kain merah. Nah, ini ritualnya sudah selesai. Saat kamu memasak, pastikan barang ini ikut terkena oleh asap panas masakanmu. Oh iya, barang ini pun jangan sampai lupa tercuci, maka nanti khasiatnya akan hilang. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, kalian harus mengambil 7 tanah kuburan dari 7 kuburan yang berbeda di malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Jika sudah berhasil, sebarkan tanah kuburan itu kepada warung-warung saingan kalian. Sepulang dari rumah dukun, Parinah dan Ranto mengikuti perintah sang dukun untuk menjalankan semua anjurannya. Keesokan harinya, tepat di malam Selasa Kliwon, Parinah serta Ranto mengendap-endap menyusuri kuburan umum untuk mendapatkan 7 tanah kuburan dari 7 makam yang berbeda. Dan segera mereka menaburi di warung nasi milik Wardi, warung soto milik Ibu Gendak, warung mie ayam milik Pak Joyo, warung bakso milik Pak Samsul, dan warung nasi uduk Ibu Halimah. Namun, karena rasa iri dan warung yang paling ramai adalah warung nasi milik Wardi, maka diputuskanlah tanah kuburan yang paling banyak Ranto sebar adalah di warung nasi milik Wardi. Tepat di pagi harinya, Wardi, istri serta anaknya terdengar berteriak-teriak meminta tolong saat mau membuka warung nasi mereka. Mereka melihat ada banyak ular hitam berukuran kecil yang tersebar di warungnya. Sontak saja, Pak Samsul, Pak Joyo, dan juga Ranto langsung menghampiri warung Wardi yang banyak ditemukan ular hitam. Ranto dalam hatinya bahagia melihat teman kecilnya itu mulai terkena teror. Padahal baru malam harinya ia dan sang istri menaburi tanah kuburan. Nyatanya khasiat berobat dari dukun itu begitu cepat. Ranto yang menyadari itu adalah akibat dari aksinya menaburi tanah kuburan agar tidak dicurigai, berusaha untuk berperilaku biasa-biasa saja dan berpura-pura simpatik atas kejadian aneh yang menimpa Wardi. Kok bisa ada banyak ular hitam di sini? Saya selama bertahun-tahun jualan di sini tidak pernah menemukan banyak ular hitam macam ini, tanya Pak Joyo keheranan. Sudahlah Pak Joyo, tidak perlu keheranan seperti itu. Mungkin saja ini karena musim hujan dan ular-ular yang bersarang di bawah tanah mulai mencari tempat aman, jawab Ranto. Nah, benar juga Ranto ini. Bisa jadi ada kemungkinan ular-ular itu sedang mencari tempat persembunyian baru karena musim hujan, timpal Wardi masih berbaik sangka. Tapi kok aneh ya? Ya Tuhan, jika ini sebuah firasat buruk, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak, sahut Pak Samsul ikut berkomentar. Jangan suudon seperti itu Pak Samsul, tidak baik, jawab Ranto berpura-pura. Di sisi lain, Parinah yang sedang memasak ungkep daging ayam kalasan yang akan dijajakannya tidak lupa untuk mengasapi celana dalam miliknya yang telah diberi guna-guna dan dibungkus kain merah. Dalam hati, Parinah membatin supaya di hari pertama dia berjualan dengan menggunakan aji-ajian dari si dukun bisa langsung ada bukti khasiatnya.
Dan benar saja, baru di hari pertama berjualan menggunakan aji-ajian pesugihan itu, begitu tiba di jam makan siang, para pekerja pabrik dan pekerja kantor yang biasanya berlangganan di warung nasi Wardi seperti terhipnotis masuk ke dalam warung Kalasan milik Ranto. Bahkan ada pula yang sudah memilih menu makanan. Entah mengapa tiba-tiba langsung bisa tidak jadi makan dan memilih untuk makan di warung milik Ranto. Hal aneh pun dirasakan oleh Ibu Gendak, manakala satu panci penuh kuah soto yang ia masak pagi-pagi sudah basi saat jam makan siang para karyawan pabrik. Oleh karena hal demikian, seketika warung Ibu Gendak langsung ditinggal para pelanggannya karena mereka berpikir jika Ibu Gendak ini memanaskan kembali kuah soto yang tidak habis kemarin. Tidak jadilah Bu, kami makan di tempat Ibu Gendak. Masa soto Betawi pesanan kami semua basi Bu? Jangan tidak jujur begitu dong Bu. Kalau mau jualan, kan nanti Ibu sendiri yang rugi. Saya yakin ini pasti kuah soto yang tidak habis beberapa hari kemarin, tapi masih Ibu panasi kan? Bentak salah satu mandor pabrik yang kesal karena soto yang ia dan anak buahnya makan rasanya kecut, seperti sudah basi. Bu Gendak mati-matian membela dirinya dan tidak mengaku jika ia memasak makanan sisa kemarin. Pak Kadir, Bapak itu kan sudah langganan Pak di warung saya. Saya tidak pernah Pak masak makanan kemarin yang tidak habis. Lagian saya ini kan jualan soto Betawi yang memakai kuah santan. Jadi ya tidak bisa dong Pak kalau saya berlaku curang seperti yang Bapak tuduhkan kepada saya. Bela diri Bu Gendak. Loh, ya saya mana tahu, kan Ibu Gendak penjualnya. Ini terbukti soto yang kami makan rasanya kecut. Kalau tidak percaya Ibu Gendak, cobalah sendiri nih soto Betawinya, jawab Pak Kadir. Bu Gendak yang tidak percaya akan hal itu lalu mencicipi sedikit makanannya. Tapi rasa sotonya memang benar-benar kecut dan berlendir. Nah, bagaimana Bu? Tidak enak kan memang? Sudahlah, kami tidak jadi makan di warung Bu Gendak jika seperti ini. Bikin orang sakit perut saja. Masa soto basi masih dijual? Jawab Pak Kadir sambil berlalu pergi. Perasaan Bu Gendak mulai tidak karuan. Ia kemudian mencicipi kuah soto yang masih ada di dalam panci besar. Dan di sana pun rasanya kecut serta berlendir. Bu Gendak terpaksa hari itu juga membuang satu panci penuh kuah soto dan menutup cepat warungnya. Sejujurnya, Bu Gendak agak malu saat tadi siang ia dan Pak Kadir terlibat adu argumen. Dan memang ternyata terbukti kuah sotonya basi. Walaupun masih jadi misteri bagaimana kuah itu bisa cepat basi, tapi Bu Gendak saat itu masih belum mau berprasangka buruk tentang hal tersebut. Berlanjut di hari berikutnya, ada kejadian yang hampir mirip seperti yang dialami oleh Ibu Gendak di warung nasi Wardi. Saat jam makan siang, beberapa pelanggan wanitanya menjerit-jerit karena di dalam piring nasinya terdapat beberapa serangga yang mati mengering. Sontak saja, seisi warung nasi Wardi menjadi geger. Tanpa banyak basa-basi, satu persatu pelanggan meninggalkan warung nasi Wardi karena dianggap tidak higienis. Wardi memelas kepada pelanggannya untuk kembali makan lagi dan mengganti makanan yang sudah tercemar dengan makanan yang baru. Namun, karena mereka sudah kadung kesal dan jijik melihat ada beberapa lalat mati dan juga kaki-kaki kecoak yang ada di dalam piring nasi, para pelanggan pun enggan untuk kembali makan di tempat Wardi. Wardi dan Jamilatun hanya bisa saling menguatkan melihat warung makannya kini kosong ditinggal para pelanggannya. Wardi lalu mengintip ke arah warung milik Ranto.
Yang biasanya warung Ranto itu sepi akibat dari insiden warung soto Ibu Gendak kemarin dan akibat dari insiden warung nasi Wardi. Kini warung Ranto rame diserbu para pembeli saat di jam makan siang tiba. Saat malam hari tiba, Riko dan Damar, penghuni mes pabrik dekat warung nasi Wardi yang lapar, kemudian berjalan ke warung Wardi untuk membeli makan malam. Namun dari kejauhan, yang mereka berdua lihat, warung nasi Wardi dipenuhi oleh sosok pocong sedang duduk berjejer di warung miliknya. Sontak saja, Riko serta Damar lari terbirit-birit dan tidak jadi makan malam di warung nasi Wardi. Dengan cepat, berita jika warung nasi Wardi ini angker saat malam dan juga tidak higienis menjadi buah bibir para karyawan pabrik. Oleh sebab itu, Wardi harus menerima kenyataan warung nasi miliknya benar-benar sepi pengunjung. Dari mulai buka di pagi hari sampai dengan setutupnya di malam hari. Bahkan, Wardi tidak jarang menerima kenyataan jika seharian ia tidak menerima pemasukan dari hasil jualannya sepeser pun. "Bu, apa kita harus kembali pulang kampung saja ya? Daripada meneruskan warungan seperti ini sepinya. Tidak pagi, tidak siang, tidak juga malam. Sepi, ada yang beli juga tidak mau kembali lagi besoknya," ucap Wardi. Sang istri Yamilatun menyarankan untuk sebaiknya pulang dulu saja ke kampung supaya bertemu dengan Pak Gondo, ayah Wardi. Barangkali Pak Gondo bisa membantu menyelesaikan jalan keluar permasalahan Wardi dan Yamilatun. Di sisi lain, saat warung Wardi tutup sementara karena pulang kampung, kini tidak habis-habisnya kejadian demi kejadian aneh ikut menimpa warung mie ayam Pak Joyo, nasi uduk Bu Halimah, kedai bakso Pak Samsul, dan warung soto Ibu Gendak. Bu Halimah yang sudah terlebih dahulu berjualan di kawasan pabrik itu mengaku kini masakan nasi uduknya menjadi cepat basi dan berbau busuk seperti bau bangkai. Padahal ia tidak pernah menemukan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun jualan di sana. Selain itu, Bu Halimah mengaku jika seringkali ia menerima aduan karena di dalam nasi uduknya terdapat banyak batu-batu kerikil, kutu beras, dan juga rambut. Ia sendiri heran karena Bu Halimah memakai kerudung dan tidak mungkin rasanya jika itu rambut miliknya yang terjatuh di dalam nasi. Apalagi sampai bisa ada banyak kutu beras dan batu kerikil karena ia memastikan mencuci berasnya dengan bersih. "Bu Gendak, bagaimana ini? Masa sih saya tiap jualan pasti ada saja keanehannya, Bu? Masa dalam satu hari saya bisa 3-4 kali masak nasi baru berhasil, Bu? Kalau tidak begitu, bau nasinya pasti tidak enak, terlalu benyek atau terlalu keras nasinya. Kalaupun rasanya sudah pas, setelah dijual, saya selalu terima komplain kalau di dalam nasi banyak rambutnya, banyak kerikilnya, banyak kutunya. Saya bingung, Bu Gendak," cerita Bu Halimah di warung soto milik Ibu Gendak. "Aduh, apa jangan-jangan air yang kita pakai untuk masak ini sudah tercemar limbah pabrik ya, Bu Halimah? Soalnya setiap saya masak soto di pagi hari saat tiba siang hari, rasanya sudah berubah kecut dan berlendir, Bu. Mau tidak mau kan, saya harus masak dadakan, Bu. Ketika menjelang makan siang, itu pun saya jadi tidak bisa masak satu panci penuh kuah soto seperti hari-hari kemarin karena takut nanti basi lagi," sahut Bu Gendak yang ikut berkeluh kesah. Berbeda dengan Bu Halimah dan Ibu Gendak, Pak Joyo dan Pak Samsul yang memang saudara sekandung pun saling mengutarakan keresahannya masing-masing. "Kang Joyo, kok warung bakso saya semakin hari semakin sepi ya? Biasanya
sehari bisa habis 50-60 mangkok bakso. Ini bisa habis 20 mangkok pun sudah syukur. Saya tidak mengerti loh Kang, kenapa ya bisa seperti ini. Rasanya saya meracik bumbu baksonya sama saja seperti biasanya, dan sama sekali tidak ada yang dirubah Kang, tanya Samsul kepada sang kakak. Lah, saya juga tidak tahu Sul. Saya saja sampai heran kok. Bisa kata orang mie ayam saya ini pakai ayam tiren karena berbau tengi. Malahan ada juga yang sampai marah-marah di warung karena ada belatung di dalam mie ayam. Saat ini dalam sehari saya bisa jual 10 porsi mie ayam saja. Sudah alhamdulillah loh Sul, jawab Pak Joyo sambil menggaruk-garuk kepalanya keheranan. Sepertinya ada yang tidak beres ini Kang. Barangkali ada yang mencoba mengguna-guna warung kita. Buktinya warung nasi Wardi saja sampai benar-benar sepi dibuatnya. Dan juga warung Bu Genda serta warung Bu Halimah, jawab Samsul. Apa maksudmu ini semua ada hubungannya dengan warung Ranto itu Sul? Kita tidak bisa asal tuduh tanpa bukti loh. Nanti kita sendiri yang akan rugi apabila tuduhannya tidak benar, sahut Pak Joyo sambil memperhatikan warung Ranto dari kejauhan. Iya, saya paham Kang, memang tidak boleh asal tuduh. Tapi kan tidak salah kalau saya punya kecurigaan terhadap warung milik Ranto itu, yang biasanya sepi kok tiba-tiba bisa membludak penuh pelanggan saat jam makan siang. Kalau memang saya sudah punya bukti jika si Ranto ini main pesugihan, akan saya bakar warungnya, sahut Samsul kesal. Sementara itu, setibanya di kampung, Wardi tanpa basa-basi langsung bertukar pikiran dengan Pak Gondo, sang ayah. Wardi menceritakan keanehan demi keanehan yang ia alami akhir-akhir ini di warung nasi miliknya. Barangkali ada yang sengaja melakukan pesugihan Wardi, dan pesugihan itu membuat rugi warung di sekitarnya juga. Kamu ingat-ingat saja dulu Wardi, apa ada hal mencurigakan sebelum kamu mendapatkan teror? Tanya Pak Gondo. Wardi sebenarnya tidak yakin ada yang berani berbuat demikian Pak, karena kami satu sama lain terlihat baik-baik saja. Lagi pula dagangan kami pun berbeda-beda di sana Pak. Aduh Wardi, kamu bisa berbicara seperti itu, tapi hati manusia siapa yang bisa tahu? Saat ini yang terpenting, kamu perbaiki lagi saja ibadahmu. Anggaplah ini cobaan dari Tuhan. Jangan lupa sholat dan selalu meminta petunjuknya agar segera ditunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Apa sebaiknya Wardi ikut ke dukun saja Pak, untuk mencari tahu siapa yang tega ingin menghancurkan usaha Wardi? Ya janganlah Wardi, masa iya setan mau dilawan sama setan juga? Kamu harus tahu, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Memintalah petunjuk padanya dan berserah diri. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bapak pun akan terus mendoakanmu nak. Semoga permasalahanmu cepat berlalu. Jangan lupakan jika doa orang tua itu mustajab, jawab Pak Gondo memberikan nasihat kepada Wardi. Setelah hampir 1 minggu berada di kampung untuk menenangkan diri, Wardi dan istrinya kembali ke kota untuk mencoba peruntungan kembali membuka warung nasi. Begitu ia dan istrinya tiba, Wardi langsung ditemui oleh Samsul, Joyo, Ibu Genda, serta Ibu Halimah. Mereka semua saling bersaksi jika akhir-akhir ini banyak keanehan yang mereka alami di warung. Tapi anehnya, hanya warung Ranto saja yang terlihat adem ayem. Bahkan kini, warung Ranto buka tidak sampai jam 3 sudah tutup kembali, karena selalu kehabisan diborong pembeli. Menurut mereka, Wardi harus bertanggung jawab untuk menegur Ranto, serta mencari tahu kebenaran karena sebelumnya Wardilah yang membawa Ranto ikut berjualan di sana. Begini Wardi, jujur saja, kami ini semakin lama semakin resah dengan kehadiran Ranto. Kami mencurigai Ranto melakukan pesugihan warung pocong. Karena selama kamu pulang kampung,
Selain warung kami semua mendadak sepi akibat kejadian-kejadian aneh di luar nalar, para warga sekitar pun bercerita jika mereka sering ditampakkan wujud pocong di sekitar sini. Ucap Pak Samsul membuka percakapan. Baiklah, kalau begitu, jika memang dirasa saya perlu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ranto, karena memang sayalah yang mengajak Ranto untuk membuka warung di sini, jawab Wardi. Kami semua sepakat, jika memang terbukti Ranto berbuat curang, kami tidak segan untuk membakar warungnya itu. Setidaknya, kami sudah memberi ultimatum melalui kamu, Wardi. Silahkan saja, jika ia tetap mau membuka warung pesugihan, asal jangan di sini tempatnya, karena akan merugikan kami semua. Timpal Pak Joyo terbawa emosi. Setelah keadaan sudah tenang, Wardi kemudian mengajak Ranto untuk berbicara dari hati ke hati mengenai prasangka para tetangga warungnya terhadap Ranto dan juga keresahan Wardi sendiri. Maksud kamu apa? Jangan berani mengurusi dapurku. Bilang saja jika kamu dan yang lainnya sebenarnya iri dengan warungku yang sekarang banyak pembeli, bentak Ranto kepada Wardi sambil berlalu pergi dengan wajah merah padam. Bu, itu loh, si Wardi sudah berani bener negur aku, Bu, ucap Ranto membuka percakapan dengan istrinya dengan suara yang meninggi. Ingat saja, aku akan membalas semua orang yang memperguncingkan warungku ini, sambung Ranto yang geram, sambil bersiap-siap untuk pergi kembali ke rumah dukun untuk membuat perhitungan. Setibanya di rumah si dukun, Ranto kembali mengutarakan keinginannya untuk membuat bangkrut semua warung di sana, sekaligus ingin menambah pelanggan agar warungnya semakin laris. Belum puas rupanya kamu, Ranto. Baiklah, jika itu maumu, kini ambillah lagi 10 tanah kuburan dari 10 makam berbeda di waktu malam Jumat Kliwon. Kemudian sebarkan di warung pesaingmu, Ranto. Dan ini ku beri garam yang sudah aku masukkan aji-ajian agar masakanmu semakin nikmat dan banyak pembeli, ujar si dukun. Naas bagi Ranto saat menjalankan aksi kedua kalinya. Ketika malam tiba, ia tidak sengaja dipergoki oleh Samsul yang saat itu kebetulan ia masih sibuk mengolah bakso untuk dijual besok harinya. Samsul yang tidak sengaja melihat gelagat aneh Ranto mengendap-endap ke belakang warung nasi Wardi dan berjalan sambil menabur-naburkan sesuatu, lalu mendekati warung Ibu Gendak yang letaknya persis bersebelahan dengan warung nasi milik Wardi. Samsul masih memperhatikan gerak-gerik Ranto yang ternyata juga menaburkan hal yang sama di warung soto milik Ibu Gendak. Karena sudah kadung kesal, Samsul segera berteriak membangunkan para tetangganya. Ranto, ternyata kamu benar selama ini yang buat warung kami semua terkena sial. Dan karena ulahmu, tempat kami jadi sering kali ditampaki oleh sosok pocong. Jangan lari kamu, Ranto, teriak Samsul. Saat semua sudah terbangun, Samsul langsung menunjukkan bukti tanah kuburan yang sengaja ditaburi di belakang warung milik Wardi dan Ibu Gendak. Tanpa berlama-lama, Samsul dan sang kakak segera membakar habis warung milik Ranto serta mengusirnya. Walaupun Ranto dan istrinya mengemis-ngemis mengiba meminta maaf sambil bersujud meminta diberi kesempatan. Akhir cerita, Ranto dan sang istri memutuskan kembali ke kampung halamannya dan menjalani kehidupan menjadi buruh harian, bercocok tanam di ladang orang untuk memenuhi kebutuhan hari-hariannya. Begitulah sedikit contoh dalam cerita ini bisa menjadikan pelajaran berarti bagi teman-teman semua untuk jangan mengikuti perasaan iri dengan pencapaian orang lain.